laying low while I pop a ball off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Umari, nomor NIM 2210602031 dari kelas Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar Ekonomi Islam. Down, yeah. I've been feeling so, Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Baiklah, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan seluruh tata cara yang digunakan dalam mengkoordinasi perilaku masyarakat, mencakup produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lain-lain dalam menjalankan kegiatan ekonomi baik dalam hal produksi, distribusi, konsumen, maupun investasi yang secara terintegrasi membentuk satu kesatuan utuh, teratur, dan dinamis sehingga mampu menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Terdapat 5 macam bentuk kelembagaan yang dapat membedakan antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya. 1. Hak atas kepemilikan. 2. Proses mekanisme pengambilan keputusan. 3. Antara pasar dan terencana dalam menyediakan informasi dan koordinasi. 4. Mekanisme insentif yang mengatur tujuan dan mendorong manusianya untuk meraih tujuan tersebut. 5. Prosedur dalam menentukan pilihan yang bersifat pabrik. Selanjutnya, karakteristik sistem ekonomi kapitalis. 1. Mementingkan diri sendiri. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk bersaing dalam bisnis dengan menggunakan metode-metode guna mendapatkan laba yang tinggi. Dalam hal ini, semua kegiatan ekonomi dan sosial digunakan untuk kepentingan setiap individu. 2. Hak milik perseorangan diakui. Di negara menggunakan sistem ekonomi kapitalis dengan memberikan kebebasan untuk rakyatnya dalam menimbun kekayaan pribadi tanpa memperdulikan posisi orang lain yang tidak mempunyai kemampuan dalam melakukan hal yang sama. Kebebasan penuh terhadap semua kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini memberikan kebebasan secara penuh kepada masyarakatnya dalam melakukan segala kegiatan. Intervensi dari pihak pemerintah sangat dibatasi, jadi mereka hanya berperan sebagai penyedia fasilitas saja. Oleh karena itu, semua pemilik bisnis dan masyarakat umum bisa melakukan semua kegiatan ekonomi dengan lancar atau bebas. 4. Bebas berkompetisi. Sistem ekonomi kapitalis sangat memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha dalam melakukan persaingan di pasar. Persaingan tersebut dapat terjadi antara pelaku bisnis, di mana mereka akan berlomba-lomba dalam memberikan produk yang berkualitas kepada para pembeli. Begitupun sebaliknya, para pembeli dapat saling bersaing dalam memperoleh harga terbaik. Selanjutnya, yaitu karakteristik sistem ekonomi syariah. 1. Menggunakan sistem bagi hasil. Keadilan adalah salah satu prinsip dari karakteristik ekonomi syariah berkaitan dengan kepemilikan. Maksudnya, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi ini akan dibagi secara adil dalam hal ini antara bank dan nasabahnya. 2. Menggabungkan antara nilai spiritual dan material, mendapatkan keuntungan yang sesuai ajaran Islam. Jadi, hal yang diutamakan dari menjalankan karakteristik ekonomi Islam. Yang ketiga, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Para pelaku yang menjalankan karakteristik ekonomi syariah tentu
memiliki kebebasan untuk bertindak, namun harus sesuai dengan baik dan kewajiban mereka dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Yang keempat, mengakui kepemilikan multijenis. Dalam hal ini, pelaku ekonomi menjalankan kegiatannya sesuai dengan karakteristik ekonomi syariah, harus sadar betul jika kepemilikannya dan harta hanyalah titipan dan hanya milik Allah. 5. Terikat akidah, syariah, serta moral. Agar kegiatan ekonomi selalu seimbang, pelaku ekonomi harus mendasarkan pada akidah, syariah, dan moral. 6. Menjaga keseimbangan rohani dan jasmani dalam menjalankan kegiatan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi syariah. Tentu tidak semata-mata bertujuan untuk keuntungan fisik, namun juga keuntungan batin dan dapat dari menjalankannya. 7. Memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Selain menerapkan ajaran Islam, pelaku ekonomi harus sadar betul jika dalam menjalankan kegiatan yang menyesuaikan pada karakteristik ekonomi Islam, harus memberikan ruang pada pemerintah dan negara untuk ikut campur tangan sebagai penengah jika dalam perjalanannya terjadi masalah. 8. Melarang praktik riba. Riba adalah penambahan bayaran oleh suatu pihak tertentu yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya. Perbedaan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, worldview. Ekonomi Islam sebagai pedoman hidup, percaya kepada adanya akhirat. Sedangkan ekonomi kapitalis, sekulerisme atau materialisme. Yang kedua, pertimbangan nilai dan moral. Kalau ekonomi Islam, nilai Islam, haram, etika, dan moral atau akhlak diperhatikan. Sedangkan ekonomi kapitalis, bebas nilai. 3. Harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Ekonomi Islam, kepentingan sosial lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Sedangkan ekonomi kapitalis, kepentingan individu dengan sendirinya menghasilkan kepentingan kolektif. 4. Permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam mementingkan pemenuhan kebutuhan terlebih dahulu, sedangkan ekonomi kapitalis mementingkan kepenuhan keinginan yang tidak terbatas. 5. Kepemilikan sumber daya. Ekonomi Islam, kepemilikan individu dan kepemilikan sosial, sedangkan ekonomi kapitalis hanya kepemilikan individu saja. 6. Mekanisme pasar. Ekonomi Islam, harga adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menggerakkan hati manusia dalam melakukan permintaan dan penawaran. Sedangkan ekonomi kapitalis menjelaskan tentang hukum permintaan dan penawaran. 7. Interventasi pemerintah. Ekonomi Islam, interventasi pemerintah diperlukan dalam redistribusi pendapatan atau zakat dan upaya mewujudkan keadilan dan kepatuhan terhadap nilai Islam. Sedangkan ekonomi kapitalis, pasar bebas tanpa interventasi pemerintah dengan minim interventasi.